Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili, adab atau akhlak ketika di rumah. Adabul manzili, akhlak atau adab ketika di rumah. 1. Yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak. Yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak. Ayyura'iyal adaba, untuk memperlihatkan akhlak atau adab, memperlihatkan atau memperhatikan. Ayyura'iyal adaba, untuk memperlihatkan akhlak. Fi manjilihi, di dalam rumahnya. Fi manjilihi, di dalam rumahnya. Dengan apa? Bi ayyah tarima, dengan memuliakan. Bi ayyah tarima, dengan memuliakan. Bi ayyah tarima, dengan memuliakan. Walidayhi, kedua orang tuanya. Walidayhi, kedua orang tuanya. Wa ikhwanihi, dan kepada saudaranya. Wa ikhwanihi, dan kepada saudaranya. Hi-nya ke siapa ini? Ke al-walad, ke anak-anak tadi ya. Wa akhwatihi, dan kepada saudarinya. Wa akhwatihi, dan kepada saudarinya. Wa kullu man, dan kepada setiap orang. Fi manjili, yang ada di dalam rumahnya. Wala ya'mala say'an, dan jangan melakukan sesuatu. Yughdibu ahadan, Yughdibu, yang akan membuat marah. Yughdibu, yang akan membuat marah. Ahadan minhum, salah satu dari mereka. Ahadan minhum, salah satu dari mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini walidayhi wa ikhwanihi wa akhwatihi wa kullu man fi manjili. Wala yu'aida, dan jangan membantah. Jangan atau tidak ya. Wala yu'aida, dan tidak membantah. Abang cepatkan ya lughahnya, bisa? Sanggup ngejar? Insyaallah. Wala yu'aida, dan tidak membantah. Akhahul kabira, saudara yang lebih besar, atau kakak atau abang. Wala yukhasima, dan tidak memusuhi. Wala yukhasima, dan tidak memusuhi. Akhahul saghira, saudaranya yang kecil, adik ya. Wala yu'diya, dan tidak mengganggu. Al-khadima, pembantu. Wa idza laiba, dan apabila bermain. Wa idza laiba, dan apabila bermain. Laiba binizamin, bermainlah dengan tenang atau disiplin ya. Bi ghairi siyahin, tanpa teriak-teriak. Jangan teriak-teriak di rumah ya. Bi ghairi siyahin, tanpa teriak-teriak. Wala harokatin, dan jangan, dan tidak bergerak, bukan bergerak. Wala harokatin, dan tidak berlagak. Berlagak tahu? Wala harokatin, dan tidak berlagak. La talika bihi, yang tidak sesuai. La talika bihi, yang tidak sesuai. Jangan banyak gaya gitu maksudnya ya. Jangan banyak gaya Bang Jago gitu. La sayyama idza kana ahadan. La sayyama idza kana ahadan. Terlebihnya apabila ada
seseorang fil baiti di dalam rumah, naiman yang sedang tidur, au maridon atau sakit. Jadi kalau ada orang tidur di rumah jangan buat ribut langsung gitu ya. Wa ayyuhafidha, dan hendaklah menjaga, memelihara, wa ayyuhafidha, dan hendaklah menjaga, ala adawatil manzili, atas peralatan rumah atau atas perabot-perabot rumah. Fala yaksirul awaniya, maka jangan memainkan alat dapur, panci, alat-alat masak, jangan dijadikan pedang-pedangan. Wala yughayyiru abwaba, dan tidak mendobrak-dobrak pintu. Diseruduk pintunya, jangan main-main seruduk pintu. Wala yughayyiral abwaba, dan tidak mendobrak-dobrak pintu. Wala yufsidal asjara, dan tidak merusak pepohonan atau tanaman pepohonan. Wa idza kana indahu, dan apabila terdapat padanya, atau maksudnya padanya itu apabila terdapat di dalam rumah itu hirrun, kucing, au dajajun, atau ayam, yuqaddimu lahu ta'ama, hendaklah mendahului, tapi di sini maknanya yuqaddimu lahu, hendaklah memberi padanya, pada hewan tadi siapa? Kucing dan ayam. At-ta'ama, makanan. At-ta'ama, makanan. Wasyaraba, dan minuman. Wala yu'adhihi, dan tidak mengusiknya atau mengganggunya. Wala yu'adhihi, dan tidak mengusiknya, mengganggunya. 5 menit abang jelaskan, duduk berbaik. 5 menit waktu sudah mau habis. Duduk berbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita di bab atau di nomor 9, adabul manzili, adab seorang anak yang baik di dalam rumah. Kalian anak baik atau anak yang enggak baik? Anak baik, dengarkan berbaik, matanya lihat ke depan. Abang bakalan jelaskan bagaimana perintah atau nasihat Syekh Umar bin Ahmad Baroja kepada kita yang mengaku anak yang baik. Perhatikan ini, adab ini ketika di rumah. Kata muallif ini kitab atau Syekh Ahmad Baroja, beliau menuliskan ketika di rumah itu yajibu alal waladi, wajib untuk kita semua yang mengaku anak baik, ayyura'iya, untuk memperhatikan al-adabu, adab atau akhlak fi manzili, di dalam rumah. Bagaimana memperhatikan atau memperlihatkan adab di dalam rumah? Yang pertama, bi ayyah tarima walidayhi, kita harus menyayangi, menghormati kedua orang tua kita. Jangan menyakiti kedua orang tua. Karena kita sudah tahu hadisnya, kita sudah hafal, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka orang tua. Makanya ketika kalian pengen mengharap ridha dari Allah, pertama ridha yang harus kalian kejar sebagai anak yang soleh, kejar ridha orang tua. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada orang tua, jangan sakiti hati orang tua. Karena orang tua itu lisannya, lidahnya, kalau kata orang Sunda, seucap metu, seciduknya enggak. Maksudnya apa? Orang tua itu ketika mengucapkan sesuatu, kalimatnya itu bisa kalimat yang mustajab. Kita bikin orang tua sakit hati, sebutnya kita dasar anak monyet misalkan. Bisa jadi monyet kita. Makanya usahakan berlakulah kalian dengan akhlak yang mana orang tua kalian akan menyebutkan kalian dengan hal yang baik. Ada seorang ulama yang jadi ulama karena dimarahin orang tuanya. Ada seorang imam, abang lupa namanya, yang jelas abang pernah baca, seorang imam Masjidil Haram
yang jadi imam Masjidil Haram gara-gara dimarahin orang tuanya. Ketika orang tuanya kesal sama anak ini, dia bilang, dasar kamu imam besar. Akhirnya jadi imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena ucapan orang tua itu doa. Makanya ini juga harus ditekankan kepada orang tua. Ketika kesal sama anak, jangan nyebutin yang jelek-jelek. Jangan salahkan anak kalau nanti anak jadi hal yang jelek karena kita sering nyebut anak jelek. Misalkan dasar anak setan, misalkan nauzubillah. Berarti kalau anak setan, mamanya setan, bapaknya setan. Ya. Nah, kalian sebagai anak jangan sampai orang tua kalian keluar kata-kata seperti itu. Karena ketika orang tua nyebutkan sesuatu, itu bisa jadi doa yang mustajab untuk kalian. Yang kedua, di rumah itu harus hormati saudara yang lebih besar dan saudara yang lebih kecil. Dan menghormati siapapun yang ada di dalam rumah. Misalkan di dalam rumah ada saudara jauh atau saudara dekat, sepupu, misalkan harus kita hargai haknya, hormati haknya. Ada teman kita misalkan datang ke rumah nginap, hormati, jangan dijailin. Ini teman lagi tidur di foto. Ya, disebarkan di Facebook, akhirnya tahu orang semua muka longornya, kan? Tak boleh. Selanjutnya di dalam rumah itu, wala ya'malu say'an yakdibu ahadan minhum. Jangan berbuat sesuatu yang bikin marah orang lain. Misalkan rumah lantai 2 kayak di rumah abang. Di bawah ada orang lagi sakit gigi. Kalian di atas lari berduk. Kalau orang sakit gigi itu gampang emosi. Kalau udah sakit gigi jangankan yang nggak enak, yang enak aja nggak suka. Kalau lagi sakit gigi tukang es lewat, es krim 2000, kesel yang sakit gigi. Pengennya ngelempar. Kenapa? Karena sakit gigi. Nah, kita misalkan ada yang sakit di rumah kita, ada yang sedang tidur di rumah kita, ada yang sedang istirahat di rumah kita. Jangan berbuat sesuatu yang bikin orang itu jadi marah kepada kita. Itulah anak yang baik. Itulah anak yang soleh. Jangan sengaja mancing-mancing. Udah tahu misalkan ada teman kita misalkan ada adik kita di rumah takut sama balon. Akhirnya kita masukin balon yang banyak di dalam kamarnya. Karena ada orang fobia sama balon. Ada fobia sama tomat. Ada orang fobia sama tomat. Ada yang fobia sama nasi. Nasi ada orang fobia sama nasi. Ya. Nah, misalkan kita tahu saudara kita atau seseorang di dalam rumah kita itu nggak suka terhadap sesuatu, fobia atau takut akan sesuatu, jangan kita lakukan sesuatu itu sengaja. Ya, itulah anak-anak yang soleh. Jangan menyakiti yang lebih kecil, jangan kurang ajar kepada yang lebih besar. Punya adik atau punya kakak di rumah, jangan nyebut nama, panggil kakak. Ini nyebut onyon. Jangan. Kakaknya misalkan hidungnya terlalu mancung, disebut mancung. Sebutlah dengan kata-kata yang baik. Jangan nyakitin yang kecil. Misalkan yang kecil disakitin, tentang adiknya dikasih jajan, kalian palak, padahal kakak adik, tapi palak-palakan. Dek, kau dikasih uang berapa? 5.000, sini 3.000. Kalau enggak aku putus kau jadi adikku. Jangan seperti itu. Jangan juga mengganggu pembantu. Ada pembantu di rumah. Hairul misalkan Hairul punya pembantu di rumah, digodain, nggak boleh. Nggak boleh Hairul. Pembantu harus dihormati, harus disayangi. Maksudnya sayangi, jangan sampai kita mengganggu pembantu. Bukan berarti kita bilang sayang kepada pembantu, jangan. Wa idza laiba binidhamin. Kalau kalian mainlah dengan tenang, dengan disiplin. Wala harakatin la taliqa bihi. Jangan bertingkah sesuatu yang berlebihan sehingga membuat salah seorang di dalam rumah itu kesal. Jangan berlaku yang berlebihan. Di dalam rumah joget-joget misalkan. Ada yang lagi tidur keganggu, ada yang lagi sakit keganggu. Dan kita juga harus menghormati tetangga kita. Misalkan ada yang lagi sakit, kita sibuk-sibuk. Misalkan punya
speaker baru beli 15 juta misalkan. Dikerasin supaya apa? Supaya orang tahu ini speaker 15 juta. Jangan. Kita harus menghargai orang yang ada di samping kita. Tetangga kita itu yang paling pertama kita harus hargai. Kenapa? Karena kepada mereka lah kita nanti akan membutuhkan bantuan. Kemudian ini cepat aja ya karena waktu sudah habis. Wa ayyu hafidhu ala adawatil manzili, ini juga sering nih. Kalian harus jaga alat-alat perabot-perabot di rumah. Di rumah misalkan ada foto keluarga, jangan fotonya digambar, kasih kumis mamanya misalkan. Ya, jangan iseng. Ada lampu dihidup dimatiin, jangan. Siapa yang suka di sini? Kayak gitu, semua. Hidup mati, nggak tahu kesetrum kalian gosong juga kan? Fala yaksirul awaniya, jangan main-main alat-alat dapur. Reja misalkan di rumahnya ada alat penggorengan, dibawa dia, dikasih ocang satu, aku satu, yuk main pedang-pedangan misalkan. Jangan. Ada kuali atau ada panci tempat nanak nasi dijadikan helm, jangan. Ya, jangan main-main alat dapur. Wala yughayyiral abwab, jangan gedor-gedor pintu. Yuk kita main dorong-dorongan, yuk. Sodor. Yuk kamu lagi, sodor. Bapaknya pulang pintunya udah enggak ada. Ya, jangan. Wala yufsidal asjar, jangan rusak pohon-pohonan. Pohon-pohon itu juga makhluk hidup. Kita sebagai anak yang beradab nggak boleh ngerusak pohon-pohonan. Bahkan ketika kita pengen ngambil daun di pohon, nih ingat kalian, saat kalian misalkan pengen ngambil daun di pohon, misalkan pohon singkong, jangan ngambil daunnya aja, tapi ambil dari mulai rantingnya itu. Kan kalau daun singkong ada rantingnya itu kan, itunya diambil, jangan cuma daunnya. Karena ibaratnya pohon itu merasakan sakit juga. Itulah indahnya agama kita. Bahkan kepada pohon kita harus sayang. Sayang maknanya kita harus jaga. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun yuqaddimu lahu ta'am wasyaraba wa la yu'dihi. Terakhir. Dan kalau di rumah kalian ada kucing dan ada ayam, kasih makan dan minum. Jangan ini ayam dan kucing ditendang. Nggak boleh. Yuk kita main lempar-lemparan kucing yuk. Nggak boleh. Tak boleh. Kucing itu hewan kesayangan Nabi. Makanya Abu Hurairah digelari Abu Hurairah itu apa? Bapaknya kucing. Kenapa? Karena dia setiap kali ke masjid, dia selalu mengantongi kucing di jubahnya. Sayang betul dia sama kucing. Kenapa? Karena Rasulullah pun sayang ke kucing. Oh bang, berarti kalau anjing kita lempar dong bang. Tidak gitu juga. Anjing juga kalau nggak ngusik, jangan kalian usik. Ada ayam, kasih makan. Ini jangan ayam dilemparin kayu sampai patah kakinya, nggak boleh dosa. Nah itulah adab-adab ketika di rumah. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat. Akhiri wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin